Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. George baru pertama kali ini melihat sisi rapuh Gabby. Di balik keangkuhan dan kegalakan wanita itu, ternyata ada sifat yang ia baru tahu. Ia mencoba menepuk bahu Gabby. Tak kuat melihat Gabby yang terus-menerus mengeluarkan air mata tanpa terdengar sedikit pun isakan dari bibir tipis itu. George hendak merengkuh tubuh yang sekarang sedang rapuh itu. Namun, ketika George mencondongkan tubuh dan tangannya, Gabby berangsur turun untuk berjongkok, menyilangkan tangannya di atas lutut dan membenamkan wajahnya di atas tangannya. Punggung Gabby mulai naik turun seirama dengan sesegukannya karena menahan tangis agar tak mengeluarkan suara. Ia menggigit bibir bawahnya begitu kuat hingga lidahnya merasakan sesuatu yang terasa aneh masuk ke dalam bibirnya dan menyentuh indera pengecapnya. George tak tega dengan pemandangan itu. Ia memilih membuka pintu ruangan Diora. Berulang kali ia menghela nafasnya untuk menahan amarah agar tak melayangkan tinju pada Lord yang sudah membuat wanitanya menangis. Kedatangan George membuat semua orang di dalam ruangan itu menoleh ke arahnya. Seketika suasana yang baru saja mengharu biru di dalam sana langsung kembali normal setelah kedatangannya. "Dari mana kau?" tanya Davis. "Apa kau tak jadi mengejar Gabby atau kau sudah ketinggalan jejaknya?" lanjutnya. "Bukan urusanmu," sentak George. Dadanya sudah naik turun. Tatapan matanya tak pernah lepas dari Lord. Tangannya mengepal erat di bawah sana. Davis dan Lord merasa aneh dengan sikap George, padahal mereka baru saja mengobrol seperti biasa dan tak ada masalah. Namun kini pria itu terlihat begitu emosi. George melihat di mana tas Gabby tertinggal. Ia memilih menyambar benda itu, meskipun sangat ingin meninju Lord, seperti halnya Lord meninju dirinya ketika ia mengecewakan Gabby. Namun ia urungkan karena ada Natalie dan Diora. Jika saja tak ada kedua wanita itu, pasti kepalan tangannya sudah mendarat di wajah Lord. "Kau mau kemana?" tanya Davis ketika George sudah berbalik hendak menuju keluar. "Pergi," jawab George dengan nada ketus dan enggan untuk berbalik. "Gabby kemana? Kenapa kau yang mengambil tasnya?" Kini giliran Lord yang bertanya. Kali ini George berbalik untuk menatap Lord dengan tajam. Ingin rasanya ia mengatakan bahwa Gabby sedang di luar, menangis karena kau Pak Tua. Namun mulutnya seolah tak bisa mengatakan hal itu. "Jika kau peduli dan ingin tahu di mana anakmu, kau cari tahu sendiri," seru George dengan wajah datar penuh amarahnya. George sudah tak memperdulikan lagi respon Lord dan Davis. Kini yang ada dalam pikirannya hanyalah Gabby, wanita yang tengah menangis tanpa suara di luar ruangan. Klek. George membuka pintu, lalu menutup kembali dengan perlahan. Ingin ia banting pintu itu dengan keras, namun diurungkan ketika teringat ada Gabby yang tengah bersedih. George berdiri di hadapan Gabby. Matanya tak suka ketika mendapati beberapa orang yang lewat melirik ke arah Gabby. George meletakkan tas Gabby di lantai, lalu membuka jasnya. Ia berjongkok mensejajarkan dirinya dengan Gabby. Ia tutupi kepala wanita itu dengan jasnya. "Kau masih sanggup berjalan? Ayo, kita pergi dari sini. Kau sedang menjadi pusat perhatian. Aku akan menutupimu. Kau pasti tak ingin orang lain melihat wajah sedihmu ini, kan?" bisiknya. Gabby menjawab dengan anggukan. Ia sudah tak memperdulikan bahwa yang bersama dengannya adalah pria yang ia benci. Dirinya sedang tak sanggup untuk marah-marah ataupun berdebat dengan George. George mengambil tas ransel yang tak terlalu besar itu, kemudian membawanya sebagaimana fungsinya. Ia lalu membantu Gabby berdiri. Ia melingkarkan tangannya di bahu Gabby, membenarkan jasnya agar menutupi wajah wanita itu.
"Menunduklah, aku akan menuntunmu berjalan." George dan Gabby mulai mengayunkan kaki mereka bersamaan. Tangan kanan George digunakan untuk merangkul Gabby, sedangkan tangan kiri ia gunakan untuk memegang jas agar menutupi wajah Gabby dan tak terjatuh. Sepanjang perjalanan, punggung Gabby masih terus naik turun. George merasakan sakit juga di hatinya. Ia paham betul mengapa Gabby menangis. George membukakan pintu mobil, mempersilahkan Gabby untuk masuk ke dalam. Ia mencondongkan tubuhnya agak ke dalam untuk memakaikan seatbelt. Sejenak ia membuka jas yang menutupi wajah Gabby. Mata Gabby terlihat membengkak dengan kelopak yang masih terpejam. Tangannya terulur menyentuh permukaan kulit yang sudah basah itu. Ia menyeka lelehan air mata di sana dengan lembut. George kembali merapatkan kain mahal itu. Ia membiarkan Gabby menangis kembali. Sebelum menarik tubuhnya yang sebagian di dalam mobil itu untuk keluar, ia menyempatkan diri untuk mengelus lembut rambut yang tertutup dengan jasnya, seolah ia sedang menyalurkan kekuatan. Gabby bergeming. Ia tak mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh George padanya, karena jujur saja ia nyaman dengan semua itu, bahkan ia melupakan motornya. George menutup pintu perlahan. Ia berjalan memutari mobil dan masuk ke kursi kemudi, segera menghidupkan mesin kendaraan roda 4 itu dan melajukannya. Sepertinya Gabby sangat sedih karena selama perjalanan punggungnya terus saja naik turun seolah tak ada lelahnya. Namun saat sudah mendekati tujuan, perlahan Gabby mulai tenang, tapi masih keluar suara sesegukan yang mulai menghilang. "Ternyata kau lelah juga. Kukira kau akan membuat mobilku banjir dengan tangisanmu yang tak kunjung berhenti itu," kelakar George. Ia menyunggingkan sudut bibirnya karena senang bisa mengetahui sisi lain Gabby. Bunyi suara kapal saling bergantian memberikan pertanda akan keberangkatan dari dermaga. George mulai memasukkan mobilnya ke dalam sebuah kapal pesiar. George sengaja tak membangunkan Gabby yang masih tertidur pulas. Ia memilih menggendong wanita itu dan membawa ke kamar untuk beristirahat. George membiarkan Gabby menyelam ke alam mimpi tanpa mengganggunya. Ia memilih menemui nahkodanya agar menjalankan kapal menuju tengah laut. George kembali ke kamar setelah dirasa kendaraan pribadi berharga fantastis itu mulai menyusuri lautan. Ia tak tidur di ranjang bersama Gabby. Ia memilih duduk di sofa mengamati bagaimana wanita itu tidur, hingga tak terasa ia ikut tertidur dengan posisi duduk. Semburat jingga menghiasi langit sore itu. Gabby mulai meregangkan ototnya. Matanya mengerjap perlahan, mengumpulkan kesadarannya. Ia langsung duduk saat teringat bahwa ia dibawa pergi oleh George. "Aku di mana?" gumam Gabby seraya matanya mengedar menyapu sudut demi sudut ruangan itu dan terhenti pada sosok pria yang terlelap di sofa. Ternyata masih memiliki sopan santun juga dia. Kukira dia akan seenaknya memanfaatkan situasi. Pujian itu ia berikan untuk George yang tak dapat mendengarnya. Gabby mulai menurunkan kakinya, berjalan perlahan agar tak menimbulkan suara. Membuka pintu pun ia sangat hati-hati. Ia sedang ingin menyendiri. "Kenapa dia membawaku ke tengah laut?" gumamnya lagi saat ia melihat hamparan air yang memantulkan cahaya jingga yang indah. Masa bodohlah, yang penting saat ini Gabby jauh dari keramaian. Ia bisa leluasa menumpahkan kesedihannya. Wanita itu menuju ke bagian ujung kapal. Ia naik 2 baris besi pembatas. Tubuh bagian depannya dari bawah pinggul hingga kaki tersandar pada besi itu. Kedua tangannya ia rentangkan, matanya terpejam, menghirup dalam-dalam udara yang menampar-nampar di kulitnya. Lama sekali ia melakukan itu.
"Aku tak mengizinkanmu bunuh diri," seru George segera berlari ke arah Gabby. Ia bergegas keluar mencari wanitanya saat tak mendapati Gabby di ranjang lagi. Gabby yang mendengar itu langsung berbalik. Ia yang belum siap dengan terpaan angin yang begitu kuat tak sengaja tergelincir hingga ia akan terjatuh. Jika saja George tak sigap menarik tangan Gabby, mungkin wanita itu sudah tercebur ke laut.